Video kali ini kita mau menjawab pertanyaan random dari teman-teman pelaut yang udah masuk. Ada yang di YouTube, WhatsApp sebagian yang banyak ya. Oke, sekarang kita bahas first question. Oke, pertanyaan pertama. Oke, Miss, ini yang sering saya bingung penggunaan kata belum. Masih bingung kenapa yet masih disimpan di belakang kalimat. Padahal kan hasn't sudah menjelaskan kata belum itu sendiri. Nah, dia bilang ya, saya ngechat ini waktu nggak ada sinyal Miss, semoga aja nanti pas ada sinyal kekirim, hehe, takut lupa kalau nggak langsung ditanyain. Ya bener ya, kalau nggak langsung ditanyain tuh biasanya lupa. Oke, terus sama penggunaan kata sudah, has been dan have been. Kita bahas yang pertama dulu ya. Jadi saya pernah upload video tentang Marlin Test ngebahas grammar. Nah, ini salah satu pembahasannya. The man in blue hasn't. Hasn't ini berarti belum ya. Tetapi kenapa di sini ada lagi yet? Yet itu juga berarti belum. Jadi dia bingung untuk apa yet ini, kegunaannya apa. Kalau have atau has ketemu dengan verb 3 itu kan artinya sudah. Tapi kalau dia jadinya have not atau has not. Nah, have not atau has not ini bisa disingkat menjadi haven't atau hasn't ya. Haven't atau hasn't ini kalau dia ketemu verb 3 artinya belum. Contoh seumpama I haven't studied, artinya saya belum belajar. Atau he hasn't studied, dia belum belajar. Ini penjelasan lebih lengkapnya ada di podcast lagi di video saya tentang 5 tenses ya. Silakan dipelajari di sana di bagian tenses keberapa saya lupa. Oke. Nah, maksudnya pertanyaan di sini tuh ini kan artinya sudah belum. Kenapa masih ditambahi yet di belakangnya? Yet itu artinya kan belum. Nah, keberadaan yet di sini itu sebagai emphasize. Emphasize itu apa? Sebuah penekanan. Nah, mempertegas. Contoh, kita lihat di sini ada kalimat yang pertama, I haven't seen that video. Oke. Terus sedangkan kalimat yang kedua, I haven't seen that video yet. Ada yet di belakangnya. Nah, yet ini selalu posisinya terakhir ya di belakang. Oke. Nah, yang pertama ini kan artinya kan saya belum melihat video gitu ya, videonya. Sama-sama artinya belum. Cuman yang pertama tidak menggunakan yet dan yang kedua ini menggunakan yet. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang pertama I haven't seen that video, ini cuman general info, artinya cuman informasi aja gitu. Oh, saya belum melihat videonya. Tapi yang kedua, I haven't seen that movie yet, ada yet-nya di sini. Dia tidak hanya memberikan info, tetapi ada keinginan untuk menonton. Want to watch it ya. Dia mau menontonnya, mau menonton video itu. Dia memberi info bahwa saya belum melihat videonya and dia mau menonton videonya. Jadi mempertegas di sini. Tidak hanya memberi info. Nah, ini perbedaannya. Oke? Do you get it? Kalau belum mengerti, silakan komen ya. Oke, sedangkan pertanyaan kedua dari orang yang sama adalah tentang penggunaan have been sama has been. Oke. Saya jelaskan dulu. Have been ini digunakan untuk subjek I, you, they, we, atau lebih dari satu. Artinya contoh 2 kru. Nah, 2 kru itu kan lebih dari satu, maka dia menggunakan have. Sedangkan has been itu digunakan ketika subjeknya she, dia perempuan, he, dia laki-laki, atau tunggal satu orang. Contoh a captain, seorang kapten. Oke. Yang pertama, penggunaan have been atau has been adalah talking about travel experiences. Jadi, pengalaman traveling. Contohnya, I have been to Surabaya 3 times. Jadi dia sudah Surabaya itu 3 kali. Atau contoh lain, she has been to Indonesia 5 times. Dia sudah ke Indonesia 5 kali. Sedangkan kegunaan yang kedua adalah
Dia menyatakan sebuah proses. Contohnya gini ya, saya langsung ke contohnya aja. Contohnya, I have been sailing. Jadi setelah been ini dia harus ketemu dengan verb ing. Kalau konteksnya kayak gini ya. I have been sailing for 3 months. Dia sudah berlayar dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan kondisinya sekarang itu masih berlayar. Jadi dia menceritakan sebuah proses. I have been sailing for 3 months. Saya sudah berlayar selama 3 bulan. Dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang, dan sekarang saya masih berlayar. Atau contoh lagi, she has been sailing since 2016. Dia perempuan sudah berlayar gitu ya dari 2016 sampai ketika dia ngomong itu kondisinya dia masih berlayar. Saya kasih contoh lagi. We have been talking for 10 minutes. Nah, kita ini sudah mengobrol selama 10 menit. Dari 10 menit yang lalu sampai sekarang, dan sekarang ini kita masih mengobrol nih selama 10 menit. Atau contoh yang lebih gampang, I have been watching this video for 10 minutes. Nah, saya sudah menonton video ini selama 10 menit, dan sekarang kamu masih menonton video YouTube ini seumpama. Dari 10 menit yang lalu sampai sekarang. Jadi masih berlangsung. Next, untuk menyatakan profesi ya. She has been a sailor. Dia perempuan sudah menjadi pelaut. She has been a sailor since 2022. Dia perempuan sudah menjadi pelaut sejak 2022. Atau contoh lagi, I have been a teacher since 2019. Saya menjadi guru itu sejak tahun 2019 dan sekarang masih menjadi guru. Okay, next. Apa perbedaan ketika saya bilang I have been to Indonesia 3 times sama I have been in Indonesia for 3 weeks. Nah, kita lihat di sini ya. I have been to Indonesia 3 times tadi kan menyatakan travel experience ya. Artinya saya sudah pernah ke Indonesia atau saya sudah ke Indonesia sebanyak 3 kali kayak gitu. Itu cuma sebuah informasi. Tapi kalau kalimat yang kedua, I have been in Indonesia for 3 weeks. Contoh yang ada waktunya tadi, contoh gini. Jadi saya sudah berada di Indonesia selama 3 minggu. Dari 3 minggu yang lalu sampai sekarang, sampai saya ngomong ini, saya posisinya masih di Indonesia. Gitu. Atau contoh nih, Captain has been at port for 30 minutes. Kapten sudah berada di pelabuhan gitu ya selama 30 menit. Artinya dari 30 menit yang lalu sampai saat ini ketika dia ngobrol itu, ya dia masih di pelabuhan kayak gitu. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Silakan klik komen ya. Silakan komen maksudnya. Oke.